يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا. Karena kenapa? Karena cuacanya sangat panas di sini. Nah, jadi kendaraan yang mewah-mewah ini kok bisa diparkir di mana-mana, kok bisa dijemur di mana-mana. Nah, dan rumah-rumah yang ada di sini semua rata kayak bentuk kotak, bujur. Nah, dan juga kemarin pas waktu kita ziarah di sekitaran Masjid Nabawi, bisa melihat hotel-hotel yang di samping Masjid Nabawi. Itu semua rata, semua tingginya tidak ada yang saling melebihi tingginya. Jadi hotel yang ada di sekitaran Masjid Nabawi itu hanya cukup 14 lantai. 7 sekalipun, tetap aja lantainya 14 di sini. Nah, jadi alhamdulillah Ibu dan Bapak Diyufullah Diyufrahman, bisa kita lihat nanti di perjalanan ini akan ada Istana Raja. Akan ada Istana Raja yang ada di kota Madinah. Dan kebetulan Istana Raja yang ada di kota Madinah ini Ibu dan Bapak itu di atas gunung, warnanya putih. Insya Allah nanti kita lihat. Mungkin di Indonesia belum pernah kita lihat istana yang ada di Jakarta. Jujur? Nah, alhamdulillah. Nanti kita akan melihat istana yang ada di Arab Saudi, wabil khusus di kota Madinah. Nanti di kota Mekah Ibu dan Bapak, kita hotelnya paling terdekat dengan Istana Raja. Insya Allah buka jendela langsung kelihatan Istana Raja. Jadi Ibu dan Bapak, di Arab Saudi ini bukan hanya satu tempat istananya. Di Riyadh itu adalah ibu kota Arab Saudi. Jadi di Riyadh ada Istana Raja. Nah, jadi kita harus bangga dengan negara kita sendiri, karena negara kita hanya satu-satunya memiliki istana bawah. Nah, yaitu Iraq itu. Nah, jadi alhamdulillah Ibu dan Bapak, para tamu Allah dan Rasulullah yang kami hormati. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang Arab yang ada di kota Madinah ini. Coba kita nengok sebelah kiri kanan, begitu sepi kalau jam segini. Mungkin mereka takut panas. Nah, jadi kalau aktivitasnya itu kebanyakan di malam hari. Nah, jadi alhamdulillah Ibu dan Bapak Diyufullah Diyufrahman, biasanya yang bekerja paling banyak di Arab Saudi itu adalah dari kaum laki-laki. Kalau kaum ibu-ibu, siap-siap di rumah saja. Nah, coba bisa kita lihat kendaraan di sini yang mewah-mewah itu dijemur di mana-mana. Tetapi itu bukan jadi kebanggaan para laki-laki Arab. Ada yang tahu jadi kebanggaan laki-laki Arab? Melebihi istri dari satu. Apalagi kita ngomong, nanti ibu-ibu marah. Nah, jadi alhamdulillah Ibu dan Bapak, tapi mereka adil. Coba kita lihat juga dari gambaran rumahnya. Itu istri yang paling muda itu di atas, istri yang setengah muda di bawah dikit, istri yang paling setengah tua dikit nanti lantai bawah, yang paling tua bawah tanah juga. Nah, jadi yang merasa tua di bawah sudah. Mohon maaf nih ibu, bukan saya komporin bapak-bapak ya. Nanti pulang-pulang saya mau jadi seperti laki-laki Arab. Jadi alhamdulillah Ibu dan Bapak Diyufullah Diyufrahman yang dirahmati Allah, berapa menit lagi kita akan sampai di Jabal Uhud. Dan alhamdulillah untuk penjelasan lebih dalam mengenai Jabal Uhud, kita aturkan kepada guru kita atau Tuan Guru Al-Mukarram Ustaz Taufan Aulia Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Masih semangat? Masih bahagia? Masih bahagia. Bagaimanapun kehidupan ini, hadapi semuanya dengan senyuman. Dan insya Allah mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan Ustadz Adlan tadi, bapak-bapak tidak menghayal seperti itu ya. Apalagi habis nukar kurma sukar gitu. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang berangkat menuju Jabal Uhud. Apa namanya? Jabal Uhud. Jabal itu gunung, Uhud itu artinya satu. Kenapa disebut gunung satu, Ustaz? Jabal Uhud karena gunungnya ini panjangnya kurang lebih 7 km. Memanjang cuman satu tapi panjang. Nah, 7 km, maka disebut dengan Jabal Uhud. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya biasanya sholat apa namanya, sholat fardu kifayah ya. Orang yang sholat fardu kifayah, kata Rasulullah, dapat pahala yang mana pahalanya itu beratnya timbangannya seperti Jabal Uhud. Kemudian bagi yang mengantarkan mayat sampai ke kuburannya, itu mendapatkan lagi satu pahala gunung Uhud. Berarti dapat 2 gunung. Bapak-bapak mau dapat 1 atau 2 gunungnya? Oleh karena itu, nah ketawa. Karena itu, ibu-ibu ini, oleh karena itu, maka kalau ada mayat itu, oh dengarkan, ibu ketawa terus. Itu mayatnya sampai diantar. Ini untungnya di Madinah dan juga nanti di Mekah, itu sembahyang fardu kifayahnya Bapak Ibu hampir tiap 5 kali sehari. Yang ini tidak ada terjadi di kampung kita masing-masing, 5 kali sehari. Jadi nanti bingung bapak-bapak, ini yang disolatkannya laki-laki apa perempuan, ya kan? Nah, 1 orang atau 2 orang ini, maka niatnya yaitu aku sembahyang fardu kifayah mengikut imam, ya, atas apa yang disolatkan imam. Jadi kalau imamnya perempuan, yang disolatkan ikut imam, laki-laki ikut imam, 1 atau 2 orang pun ikut imam, biar dapat pahala Jabal Uhud. Nah, kemudian lagi Jabal Uhud ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini gunung nanti yang akan ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan bisa memandangnya di dunia, bisa pula memandangnya di akhirat kelak. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memandang gunung Uhud nanti di akhirat, berarti Bapak Ibu semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dunia berkumpul, di akhirat juga berkumpul. Ya, mudah-mudahan yang ada di bis ini semuanya masuk surga. Mudah-mudahan bapak-bapaknya dapat bidadari yang banyak. Di dunia ya. Tapi ibu-ibu nanti di akhirat itu kalau sudah masuk surga menjadi wanita yang paling cantik. Dan juga tidak ada rasa cemburu dari ibu-ibu, ya kan? Jadi walaupun bapak-bapaknya punya banyak nanti istri di surga, ibu-ibunya tidak cemburu. Bagaimana bapak-bapak senang? Dan itu Bapak Ibu, nanti orang yang kalau sudah masuk surga semuanya cantik dan tampan. Tubuhnya nanti tinggi dan besarnya seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Besar-besar semuanya. Jadi yang pendek-pendek di dunia nanti di akhirat tinggi. Yang hitam itu nanti menjadi putih, bersih, agak kemerah-merahan.
Pokoknya cantik dan ganteng sekali. Nanti Bapak Ibu ketika istri yang solehah, ini hebatnya perempuan yang solehah, dia masuk surga 500 tahun lebih duluan daripada suaminya. Jadi ibu-ibu ini masuk surga lebih duluan daripada bapak-bapaknya 500 tahun. Bagaimana ibu-ibu, bahagia? Ya. Jadi ibu-ibu duluan 500 tahun bagi istri-istri yang solehah, yang berbakti kepada suaminya. Ibu-ibu yang sholatnya 5 waktunya dijaga, menjaga kemaluannya, menjaga bulan Ramadannya, taat kepada suaminya, dan tidak banyak belanjanya. Bapak-bapak yang teriak. Jadi Bu, nanti bapak-bapak itu kalau nya bidadari itu Bu, bidadari itu meludah, itu air lautan hambar sampai hari kiamat. Itu kalau bidadari meludah, air laut hambar sampai hari kiamat. Tapi kalau ibu-ibu yang meludah, kambing asin Bu. Nah, jadi hebatnya nanti para bapak-bapak akan terlambat masuk surganya kan? Ketika bapak-bapak ditunjukkan di sana rumah Anda, pas bapak-bapaknya sudah sampai di depan halamannya, melihatlah dia bidadari membersihkan kebun-kebun di depan rumahnya. Saking cantiknya bidadari itu cuma pembantu saja. Jadi waktu bapak-bapak melihat bidadari, itu bapak-bapak pertama kali melihat langsung tak bisa bergerak, membeku. Lalu ditegur oleh bidadari, "Pak, sadar Pak." Lalu bapaknya sadar. Lalu bapaknya bertanya, "Kau ini siapa?" Ujar bidadari, "Saya ini pembantu bapak, tukang kebunnya saja." "Wah," ujar bapak-bapak, "tukang kebun aja begini." Nah, akhirnya ditunjukkanlah di mana istrinya. Istrinya menunggu di atas di atas permadani, di atas kasur yang indah dan Jabal Uhud, beserta dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai di atas bukit itu, di atas gunung itu, Jabal Uhudnya langsung bergetar, bergoyang, bergoncang, saking gembiranya karena junjungannya, kekasihnya Nabi Muhammad sampai berada di puncaknya. Maka bergoyanglah itu Jabal Uhud, gunungnya bergoyang. Maka Rasul menghentakkan tongkat beliau. "Wahai Uhud," kata Rasulullah, "tenanglah." Ya, tenang, karena yang sekarang berada di atas engkau adalah orang yang mencintaimu. Kau mencintai kami dan kami pun mencintai engkau, wahai Uhud. Jadi Bu, Bapak Ibu, gunung pun bergoyang saking gembiranya Nabi Muhammad datang. Makanya Jibril ketika Rasulullah Burak ketika menyambut kedatangan Rasulullah, ketika dia dipertemukan dengan Rasulullah, Burak itu langsung bergoyang. Nah, gembira. Jibril ditegur oleh Jibril, "Burak," kata Jibril, "malu-maluin goyang-goyang di depan Nabi Muhammad." Makanya ketika tala'al badru alaina, tala'al badru alaina, kalau ada yang joget-joget itu seperti Burak. Ya, ini saking gembiranya menyambut kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terjadi di Jabal Uhud nanti kita jelaskan lagi tambahannya ketika kita ziarah ke makam syuhada Uhud. Bapak Ibu, penting nggak ziarah ke makam syuhada Uhud ini? Penting. Rasulullah bersabda kan, barang siapa yang ziarah ke kuburku dapat syafaatku pada hari kiamat. Begitu juga dengan kubur Uhud ini kubur orang-orang yang luar biasa, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil pelajaran, kita ambil contoh bagaimana dulu para sahabat Nabi Muhammad berjuang mempertahankan agama Islam ini, bukan hanya hartanya, bukan hanya dengan keringatnya, tapi juga dengan nyawa pun diberikan. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang ini gampang saja, ya, tidak ada yang berkorban nyawa untuk agama Islam. Tapi lihat para sahabat dulu, sampai nyawa pun mereka berikan agar Islam ini menjadi agama yang maju dan Nabi Muhammad diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita ambil sampai ini.
Alhamdulillah, diukur rahman yang dirahmati Allah, kita ucapkan jazakallah khairan khasiran kepada guru kita yang telah menjelaskan bagaimana tentang perjalanannya baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Nah, di depan kita ini adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Jadi gunung ini, Ibu dan Bapak, gunung ini tidak menyambung dengan gunung yang lain. Jadi hanya satu saja. Ini kurang lebih panjangnya yaitu 7 kilo. Nah, jadi alhamdulillah yang seperti dijelaskan tadi bahwa barang siapa yang menyolatkan mayat atau sholat fardu kifayah. Nah, kebetulan kita lagi berada di Madinah, kebetulan juga di Masjid Nabawi. Itu setiap waktu ada mayat yang disolatkan. Nah, jadi alhamdulillah, coba kita bayangkan 5 kali dalam sehari kita menyolatkan mayat, berarti 5 kirot yang kita dapat. Jadi kirot itu adalah seperti Jabal Uhud. Nah, coba kita bayangkan seandainya pahala kalau diperlihatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin semua orang berlomba-lomba untuk mengejarnya. Bahkan seandainya dosa pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ada yang berbuat maksiat. Betul? Nah, jadi nanti sesampai di Jabal Uhud ini, Bunda Bapak, seperti biasa kita dokumentasi, kemudian kita berjalan bersama untuk menuju pemakaman syuhada Uhud untuk berziarah dan mengucap salam kepada para syuhada Uhud dan Sayyidina Hamzah. Nah, di sini juga Ibu dan Bapak terdapat namanya Gunung Pemanah. Gunung Pemanah atau Jabal Ar-Rumat, yang dimana nanti Ibu dan Bapak setelah dari ziarah atau salam kepada para syuhada Uhud diperbolehkan untuk naik ke Jabal Ar-Rumat. Tapi kalau di Jabal Uhud, Ibu ada yang mau naik? Nah, gampang. Kalau naik insya Allah 1 jam atau 2 jam bisa sampai ke atas. Kalau turun 1 menit. Nah, berlinding. Pulang-pulang jadi tepung. Dan jadi alhamdulillah Ibu dan Bapak diukur yang dirahmati Allah. Nah, coba kita lihat bagaimana suasana yang ada di siang hari di Jabal Uhud ini. Nah, alhamdulillah waktu kita di sini Ibu dan Bapak tidak terlalu lama ya, cukup 25 menit saja. Gimana? Cukup 25 menit? Alhamdulillah, satu kunci. Kalau mau cepat berangkat lagi, kita harus tepati waktu. Dan ingat, jangan sampai terlalu kena oleh rayuan gombal pedagang. Kalau udah kena rayuan gombal pedagang, bahasa Banjar pun lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya sangat salut kepada jamaah dari seluruh Indonesia. Bahkan 3 hari di Arab Saudi sudah lupa bahasa daerahnya. Kalau saya manggil, ayo ibu bapak naik ke bis, tidak ada nih. Kalau pedagang bilang, yalah haji deh semua. Masya Allah, barakallah, ibu dan bapak, diukur rahman yang dirahmati Allah. Nanti kita akan turun bersama ya. Ingat, kekompakannya selalu dijaga dan waktu harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Nah, coba kita lihat sebelah kanan. Di sebelah kanan itu, Ibu dan Bapak, yang gunung kecil ini adalah Gunung Pemanah. Itu adalah tempat pasukan pemanah dulu pas waktu peperangan Uhud. Gimana? Ada yang mau turun? Nah, turun ya. Kita turun ya. Kita berziarah ke pemakaman syuhada Uhud. Hati-hati kalau turun, nengok ke sebelah kanan dulu ya. Turun, nengok sebelah kanan.
Jangan nengok sebelah kiri karena mobil datang di sebelah kanan. قوم مؤمنين يا أصحاب الرسول السلام عليكم يا syuhada Uhud. Yang ada di sini ada makam Sayyidina Hamzah dekat sini. Nah, dulu ketika terjadi banjir yang besar luar biasa, maka kuburan yang ada di sini terbongkar. Seperti di kampung-kampung kita ketika ada banjir kan keluar biasanya hancur tanah. Di sini pun terjadi, tanahnya terbongkar, maka mayatnya itu yang ribuan tahun sudah dikubur di sini keluar tanpa ada satupun jasad yang hancur. Bahkan darahnya masih ada. Maka dulu kuburan itu dikumpul saja, sekarang dipisah. Karena waktu banjir besar itu terjadi, orang tahu, oh ini Sayyidina Hamzah. Taunya di mana? Yaitu ciri-cirinya sejarah menyatakan dadanya dibelah. Maka ketika mayat ini keluar, maka siapa yang dadanya terbelah, berarti itu adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar dengan Asadullah. Ya, maka ini yang disebutkan dengan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tapi mereka hidup, akan tetapi kita tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Ya, inilah yang luar biasanya di area sini. Nah, kemudian yang itu namanya Jabal Uhud. Dia warnanya agak merah. Panjangnya 7 km, warnanya agak kemerah-merahan. Di situ Jabal Rummat, yang kecil itu, yang dinaiki orang. Jabal Rummat, disitulah para sahabat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Rasulullah menjaga posko. Di situ memanah musuh. Ketika Rasulullah perintahkan jangan tinggalkan gunung ini apapun yang terjadi. Tapi ketika perang itu terjadi, musuh kocar-kacir. Musuhnya kocar-kacir, harta banyak. Maka melihat harta yang banyak ini, harta ghanimah, harta rampasan perang, para sahabat yang tadinya di atas turun ke bawah mengambil harta itu. Ketika pos itu ditinggalkan, maka naiklah orang-orang kafir mengambil posisi, maka akhirnya terbunuhlah atau meninggal dunialah 70 orang sahabat Rasulullah SAW, termasuk sahabat, termasuk paman Nabi yang luar biasa membela agama Islam.
Kalau kita tarik kesimpulan benang merahnya, maka dalam kehidupan ini apapun itu jangan sampai meninggalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita meninggalkan apa yang diajarkan Rasul, maka kacau dunianya, hancur pula akhiratnya. Ya, di sini di perang Uhud umat Islam menang, bukan kalah, tapi 70 yang meninggal dunia. Dan ini yang luar biasa menyakitkan hati baginda Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, aku tidak pernah sesedih ini kecuali melihat meninggalnya pamanku Sayyidina Hamzah, dadanya dibelah oleh Hindun. Yang membunuh namanya Wahsy. Tapi akhirnya Wahsy ini pun masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, kata Rasulullah, wahai Wahsy, ketika terjadi perkumpulan, tolong nanti jangan duduk di hadapanku. Ketika ada majelis tuh, jangan duduk sini. Kau wahai Wahsy duduk di belakang saja. Karena setiap aku memandang wajahmu, aku teringat dengan pamanku yang dibelah dadanya. Nah, ini sejarah. Jadi kesimpulannya, jangan sampai meninggalkan apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, mencontoh, walaupun sedikit. Mudah-mudahan ini manfaat bagi dunia dan akhirat kita semua. Baik, sekarang kita sampai di Masjid Qiblatain. Nanti kita akan tunjukkan atau kita akan jelaskan. Tapi mohon maaf, beribu-ribu maaf, kemungkinan besar kita tidak bisa turun di Masjid Qiblatain karena di sana tidak ada yang boleh berhenti untuk bis, untuk mobil-mobil besar, karena tidak ada tempat parkiran. Nah, jadi begitu juga nanti di Masjid Sabah juga cuma kita lewat-lewat saja. Karena berhubung waktu sudah jam 11 dan waktu zuhur sudah semakin dekat, biar kita dapat berjamaah di Masjid Nabawi. Kita mengejar 1000 kali lipat pahala. Gimana? Setuju? Alhamdulillah. Gimana ibu-ibu? Mau belanja lagi? Semangat semua. Bapak-bapak mau belanja lagi? Tidak kalau bapak-bapak. Nanti kita belanja lagi di Mekah ya. Insyaallah di sini belanja sedikit saja, di Mekah juga belanja sedikit saja. Karena kenapa? Karena bagasi kita cuma 30. Jangan ada yang lebih. Kalau ada yang lebih, siap-siap bayar sendiri. Mau? Mau semua. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا